Baju dan jam tangan ini. Hadiah ulang tahun ke-18ku dari kamu. Kamu tidak ingat. Baju dan jam tangan ini. Bukan aku yang kasih. 11 Cheng, kenapa kamu sekarang menyangkal apa yang dulu antara aku dan kamu? Dengarkan aku dulu. Dua hadiah ini memang bukan aku yang kasih. Dulu Pak Ji bilang di klub astronomi cuma kamu satu-satunya cewek. Untuk ulang tahun ke-18mu, kita harus kasih hadiah buat kamu. Jadi mereka pilih rok ini dan bawa jam tangan ini. Jam tangan ini aku bayar setengah harganya. Sama kayak yang lain. Sebagai tanda persahabatan di klub. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya kamu memperlakukan aku seperti ini. Kamu jelas-jelas suka sama aku. Nangong. Dulu di klub astronomi cuma kamu satu-satunya cewek. Semua orang jagain kamu dan temanin kamu jaga malam. Sebagai tanggung jawab seorang pria. Aku rasa nggak bisa biarin Nanggong, seorang cewek pergi sendirian. Gini aja kita tutup mata dulu. Tutup mata. Kita di peta bintang Nanggong ini. Siapa yang tanda tangannya paling dekat sama Nanggong? Ya yang temanin dia jaga malam. Kamu dulu. Sebelas Cheng, jangan buka mata. Buka mata. 11 Cheng. Ya 11 Cheng aja. Oke, aku temani Nangong. Kalau karena ini, kamu salah paham sama perasaanku. Maaf ya. Jadi kamu nggak pernah suka sama aku. 225 kali masih ada masalah. Datanya nggak jelas, kamu catat perkiraannya aja. Biar aku coba. Lumayan sih meskipun nggak HD. Tapi angkanya masih kelihatan. Nangong. Maaf, aku nggak lihat. Aku catat datanya. Nggak mungkin kayak gini. 11 Cheng, kamu nggak boleh memperlakukan aku seperti ini. Waktu itu kita seharusnya yang paling dekat dan akrab. Orang di hatimu seharusnya aku. Maaf. Om. Nomor mobilmu bukan 038 ya? Bukan Nona. Nomor HP-mu bukan 996 ya? Aku. Jangan-jangan aku salah naik mobil. Pesanan taksi saya menunjukkan supir masih menunggu di tempat. Nona, maaf sekali. Kita sudah jalan jauh. Bagaimana kalau begini? Kita batalkan pesanan masing-masing. Lalu aku kasih diskon. Antar kamu pulang gimana? Ya sudah, mau gimana lagi? Nangong. Jangan begitu, aku mengajakmu hari ini. Untuk menjelaskan hal-hal dulu. Jangan bilang aku tidak mau dengar. Kamu jelas-jelas menyukaiku.
Kamu tahu tidak selama ini aku di luar negeri. Aku hanya mengandalkan keyakinan ini untuk bertahan. Aku bertahan dengan niat untuk kembali menemuimu. Baru bisa melewati semua kesulitan. Aku berjuang mati-matian. Kembali ke sisimu. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Bagaimana bisa bilang padaku, kamu tidak pernah menyukaiku? Aku tidak akan percaya Gu 11 Cheng. Kok belum sampai juga? Ini jalan pulang ke kota ya? Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Nanti waktu yang ditentukan tiba, aku langsung antarmu pulang. Ini mau kemana sih? Berhenti! Bahaya. Anan tolong aku. Anan tolong aku, Anan tolong aku. Chen Qianlong. Kamu mau apa? Aku juga hanya menjalankan tugas, aku akan segera mengantarmu pulang. Situ. 11 kena masalah, cepat cari Gu 11 Cheng, kita selamatkan dia. Oke. Minggir, kamu tidak bisa masuk sekarang, ada apa? Minggir, jangan bikin aku pukul kamu. Nyonya pemilik toko kena masalah, kamu bisa tanggung jawab. 11 kena masalah. Bos kena masalah. Nyonya pemilik toko kena masalah. Nyonya pemilik toko telepon Anan. Bilang dibawa supir, tadi kenal ke pinggiran kota terus dia kabur. Pokoknya sangat berbahaya, kamu cepat pergi. Shi Cheng, kamu jangan pergi. Nangong. Lagi-lagi kamu yang atur ya. Aku? Semua aku? Sebelas angkat telepon, cepat angkat telepon. Anan 11 ini aku. 11 Cheng. Kamu di mana aman? Tidak, cepat kirim lokasi, aku segera jemput kamu. 11 Cheng, aku takut. Aku tidak tahu aku di mana. 11 kamu jangan takut, lokasi sudah aku terima, 2 menit lagi aku sampai. Kamu cepat cari tempat sembunyi, jangan sampai dia lihat, kamu tahu tidak? 11 aku akan datang, aku pasti akan datang. Ternyata kamu di sini. Hei, kamu dengar aku bicara tidak? 11. Jangan lari, kembali. Kembali. Keluar. Aku lihat kamu. Ternyata kamu di sini. Keluar. Aku lihat kamu. Kamu di mana? Ternyata kamu di sini.
Berhenti. Aku hanya. Kalau kamu berani maju satu langkah lagi, aku bikin kamu seumur hidup makan tahanan. Situ. Berhenti. Bu 11 Cheng. Kamu akhirnya datang. Kamu tidak apa-apakan. Aku bilang. Aku akan datang. Aku tidur di sofa saja. Jangan bergerak, kamu sudah terluka parah. Aku masih biarkan kamu tidur di sofa. Aku masih jadi laki-laki tidak. Ambil kotak P3K di rumah. Kenapa kakimu masih sakit? Kalau begitu aku akan panggil dokter. Bukan aku tapi kamu. Aku lihat saat kotak itu jatuh. Bahumu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Baiklah, aku akan ambil kotak P3K. Aku. Bengkak sebesar itu. Tidak sakit. Masa iya? Merah sebesar itu. Pasti sakit. Salahku.
Kenapa harus menyalahkanmu? Melindungimu adalah tanggung jawabku. Tapi dulu, aku selalu merawat diriku sendiri. Tapi sekarang ada aku. Orang yang membawamu ke sini adalah aku. Orang yang mengantarmu ke perusahaan juga aku. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kesalahan di sampingku, dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu di hadapanku. Kedepannya apapun yang terjadi, orang pertama yang kamu pikirkan. Ingat ya. Bu 11 Cheng, kamu sudah tidur. Belum. Kenapa? Aku agak susah tidur. Masih memikirkan kejadian hari ini. Agak takut. Tidak apa-apa, aku menemani kamu. Tidur ya. Tidur ya, selamat malam. Pagi.
Tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Aku bantal semalaman. Sakit tidak? Laki-laki mana ada yang gampang sakit-sakitan? Bangun dulu baru bangun, aku akan siapkan sarapan untukmu. Kalau cuaca cerah seperti ini terus, halo, Jin 11. Aku ayahmu. siapa kamu bilang kamu siapa? Aku ayahmu His Hendong. Jin 11 ya. Sudah berapa lama kamu tidak pulang untuk melihat ayah? Ayah sangat merindukanmu. Merindukanmu sampai hampir sakit. Kamu dengan Gu 11 Cheng dari grup Huayan. Besok pulang bersama untuk melihat ayah. Kalau kamu tidak membawanya, aku akan langsung ke Huayan untuk mencari kalian. Tidak bisa. Hampir. Ayo. Kamu akhirnya pulang. Ayahmu dan Tante Yashen hampir mati merindukanmu. Tante, Baik, masuk dulu. tunggu 11 Cheng dulu. Gu Bos, lihat Gu Bos. Tampan sekali. Silakan masuk. Ayo. Silakan. Nanti ingat foto dengan Gu 11 Cheng ya, kalau tidak nanti waktu bicara pendanaan. Tidak bisa membuktikan dia menantu kita. Aku tahu harus bagaimana. 11 Cheng Jin 11, kalian duduk dulu. Aku ke dapur ambilkan kopi. Kopi yang dikirim dari Amerika Selatan sudah sampai. Baru saja diseduh. Gu Bos, kalian duduk dulu ya. Gu Bos. Aku pikir lebih baik hari ini, sambil kita sekeluarga berkumpul. Kita foto bersama ya. Xiao Wang. Ayo bantu kita foto. Baik ya Zen. Dad Eng. Yashen cepat datang. Aku tidak mau foto. Jin 11 foto saja. Hari ini jarang-jarang kita sekeluarga berkumpul. Aku tidak mau foto.
Kenapa masih seperti putri kecil marah-marah? Ayo foto satu kasih muka ayahmu. Jin 11 bilang dia tidak mau foto. Baiklah kalau begitu tidak usah foto. Tidak mau foto ya sudah. Mari kita minum kopi. Silakan duduk Pak Gu, silakan duduk. Minum kopi. Jin 11 sudah bertahun-tahun kamu tidak pulang. Lihatlah ayah. Ayah sangat merindukanmu. Kapan-kapan kalau ada waktu datanglah tinggal di rumah. Jin 11 sudah sangat terbiasa tinggal di keluarga Gu, dan hidup bersamaku juga sangat baik. Jadi tidak perlu pindah kembali. Iya. Jin 11. Ayah sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Mari lihat bersama ayah ya. Aku pergi sebentar. Baik. Ayo pergi. Ayo. Kamu lihat. Meskipun kamu sudah lama tidak tinggal di rumah, tapi ayah selalu membersihkan kamarmu. Sampai sekarang tetap bersih dan rapi. Kamu lihat ayah sangat memperhatikanmu kan? Kalau begitu terima kasih. Terima kasih jadi. Apakah kamu tidak seharusnya membalas jasa ayah yang telah membesarkanmu selama bertahun-tahun? Hadiah kecilmu ini sungguh membuatku terkejut. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kamu pasti tidak punya uang sebanyak itu. Minta padanya. Suruh dia yang bayar. Uang sebanyak ini bagi orang biasa mungkin tidak akan bisa didapatkan seumur hidup. Tapi baginya hanya masalah sehari atau setengah hari. Kamu suruh aku minta uang pada 11 Cheng. Apa sih minta-minta? Perkataanmu kasar sekali. Pasangan saling membantu. Bukan hal yang wajar kan? Ayahmu beberapa waktu lalu salah investasi dan gagal. Kali ini, kamu harus membantu ayah mendapatkan kembali uang yang hilang. Bersama dengan bunganya. Suruh dia. Menandatangani nama Gu 11 Cheng di sini. Dia akan menyelamatkan keluarga kita. Bagaimana keluarga He tidak ada hubungannya dengan saya? Kamu bilang sekali lagi. Ada beberapa hal. Sebenarnya saya tidak ingin mengungkapkannya. Tapi sepertinya hari ini kamu memaksa saya untuk mengungkapkan hal-hal itu ya. Kamu mau apa? Kamu sudah lebih dari 10 tahun tidak bersama ayah. Hidup bersama. Apakah kamu bahkan tidak tahu siapa putri kamu sendiri? Yan 11. Kamu ngomong apa sih? Saya ngomong sembarangan, apakah saya bahkan tidak mengenali putri saya sendiri? Di depan ayah kandungmu sendiri. Bermain sandiwara dengan saya. Ada satu hal. Kamu pasti tidak tahu. Saat kamu dan ibumu meninggalkan saya dulu, kakakmu selama ini sampai hari ini tidak pernah memanggil saya ayah. Apa yang kamu panggil saya di luar tadi? Ketika kamu memanggil saya ayah di luar tadi. Saya curiga kamu bukan Jin 11. Saya tanya kamu. Presiden Huayan Gu 11 Cheng. Apakah dia tidak tahu? Adikmu ini sedang menggantikan kakakmu dalam berpacaran. Kamu mau bagaimana? Jangan tegang. Kalian berdua. Saya tidak peduli bagaimana kalian berulah. Kalian berdua adalah anak saya. Asal bisa membantu keluarga. Maka itu anak yang baik. Ngerti Yayan 11?
Kamu berani bilang ke 11 Cheng, saya jamin kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kamu benar-benar tega ya. Baiklah toh semuanya mati. Saya akan bawa kamu sebagai teman seperjalanan. Jin 11. Ambil. Kenapa ngobrol lama sekali belum keluar? Saya khawatir kamu pergi. Tidak pulang. Pergi ke suatu tempat dulu. Kenapa? Lihat kamu tidak bahagia jadi aja kamu cari angin. Kamu lihat saya tidak bahagia ya? Semuanya tertulis di wajah. Di sini tertulis aku tidak senang. Haruskah aku siapkan balon lagi buat kamu tulis dan lepaskan? Tidak perlu. Aku hanya... Kalau saja bisa seperti ini terus. Nanti. Bisa melihat langit dan laut seperti ini. Dan orang di sampingku. 11 Cheng. Kedepannya apapun yang terjadi. Kita harus memberi waktu untuk bicara. Memberi kesempatan untuk menjelaskan. Jangan bertengkar. Apakah kamu masih memikirkan Nangong? Sudah kujelaskan padanya dia bukan mantanku. Bukan masalah Nangong Liuli. Adalah 11 Cheng. Aku tahu. Niatmu aku tahu. Departemen kalian mogok ya? Mener tidak ada, Hijin 11 juga tidak ada. Mener kami izin sakit. Sedangkan si Nonahi yang tinggi itu pasti memanfaatkan situasi untuk bolos. Di absen tertulis dia tugas luar. Waktu kerja jangan selalu menyalahkan orang lain. Masih kurang kacau ya departemennya. Laporan departemen sore ini harus dikumpulkan. Miki, aku tidak bisa.
kakak. Ada yang mau dikatakan cepat katakan saja. Tugas luar selesai harus cepat pulang. Kalau dia tidak suka aku katakan saja. Sekarang begini apa maksudnya setiap hari temani aku terima order. Tapi sama sekali tidak bilang suka padaku. Apakah maksudku belum jelas? Aku sudah memaafkannya. Aku rasa. Mungkin kamu sudah cukup jelas, tapi dia tidak merasakannya. Mengingat sikapmu sebelumnya padanya, dia mungkin takut kamu kesal padanya. 11-11 coba sekarang ajak dia keluar. Tanya dia sebenarnya apa pikirannya. Sekarang, Ya sekarang? situ ada waktu. Ada yang mau dibicarakan tentang Anan. Jadi maksudmu, kamu nggak ngejar Anan lagi. Nggak apa-apa ngomong ini. Gue rasa gue semakin penakut. Sejak Anan maafin gue mikirnya jadi banyak. Gue rasa dia cuma nggak benci sama gue. Tapi juga nggak suka sama gue. Situ Shuo, kamu keluarin aja semangat waktu ngejar Anan dulu. Kan pasti bisa tetes air aja bisa nembus batu. Apalagi Anan cuma keras di mulut aja. Suatu hari dia pasti akan luluh sama kamu. Dulu gue yang salah, gue sering ganggu dia. Jadi dia kesel banget sama gue, sekarang gue putuskan. Gue akan diam-diam nemenin dia. Sampai dia nerima gue lagi. Kamu nggak merasa gue sekarang jadi lebih dewasa? Lebih jantan? Stop, kok kamu sekarang jadi begitu norak? Gue cuma mau nanya satu hal. Kamu masih suka sama Anan nggak? Tentu saja suka. Nah situ Shuo. Anan, kamu kok bisa datang? Kamu dengar semuanya. Ya iyalah hari ini gue yang suruh 11-11 datang. Kalau bukan karena dia gue nggak akan tahu kalau kamu sebodoh ini. Coba kamu pikir dong. Kamu mau gue ngomong langsung aja ya? Gue suka sama kamu. Bukan cuma nggak benci. Tapi suka. Ah, Ngomong apa sih liatin gue gitu? Udah deh gue udah ngomong semuanya. Situ Shuo sekarang kamu kasih jawaban. Mau nggak sama gue? Kamu ngapain? peluk pacar gue. Lepas? Nggak, Lipas? nggak. Tiket buat Art District mana hari ini hari terakhir? Sekarang kita pergi. Bos. Besok lusa ulang tahun bos, jangan lupa. Tas gue 11-11 gue duluan ya bye. Oke, bye. Ulang tahun Bu 11 Cheng. Perasaan versi ini.
Itu dia. Sudah. Dia pasti suka makan kue. Coklat. Manis. Bagaimana kalau kita pesan yang setengah gula? Masukkan ke keranjang belanja saja. Bukannya katanya Topan baru datang tengah malam. Tidak mungkin datang lebih awal. Wahana kecantikan Hua Yan kali ini di Asia Tenggara sangat disukai oleh konsumen industri kosmetik Tiongkok. Kira-kira ada berapa banyak perusahaan perkembangan industri sektor keseluruhan? Sampai tahap mana siklus hidupnya? Bagaimana lingkungan perkembangan industri kosmetik Tiongkok? Merek-merek terkenal global apa saja? Aku pulang dulu, cuacanya kurang baik. Kamu ingat pulang lebih awal. Manajer gue punya janji dengan si cantik. Lanjutkan saja hari ini, selesaikan lebih awal. Baik. Karakteristik saluran saat ini secara keseluruhan serta proporsi saluran menyebabkan perkembangan sistem saluran yang sangat cepat. Menyimpulkan secara sistematis sesuai dengan perkembangan saat ini. Strategi perkembangan kita seharusnya memperluas saluran konsumsi konsumen secara menyeluruh. Membuka pasar yang lebih luas. Ini seharusnya sudah cukup. Jangan-jangan Topan benar-benar datang. Lebih baik naik taksi. Taksi. Jangan kamu jangan. Cinta aku. Nangong. Fuboya. Jangan nakal Nangong, jangan nakal. Cuaca tidak baik, aku antar kamu pulang. Jangan sentuh aku. Hati-hati jangan sampai rusak hadiah dari 11 Cheng untukku. Nangong. Kamu tahu tidak? Ini saat aku berusia 18 tahun. 11 Cheng khusus memilihkan hadiah untukku. Cantik tidak? Aku sudah memakainya selama 7 tahun. Sehari pun tidak pernah aku lipas. Nangong, kamu sadar dong. Ini bukan hadiah dari Gu 11 Cheng untukmu, bukan. Benar katamu. Ini bukan hadiah darinya untukku. Dia tidak mencintaiku, dia tidak mencintaiku. Maka aku tidak mau melihatnya lagi. Nangong. Aku tidak akan memakainya lagi. Nangong. Di mana jam tanganku? Di mana jam tanganku? Di mana jam tanganku? Jam tanganku, jam tanganku, jam tanganku. Jamku, jamku. Nangong. Sudah cukup Nangong, sudah cukup. Jangan berbuat ulah lagi ya. Boya, tolong cariin jamku. Aku tidak bisa kehilangannya, aku sudah memakainya selama 7 tahun. Itu tidak boleh hilang, Boya, tolonglah. Baik, aku akan membantumu mencari, aku akan membantumu Cepat, mencari. cepat, cepat. Jam. Ditemukan masih ada. Sebelas Cheng. Aku tahu kamu membohongiku. Kamu mencintaiku. Kamu mencintaiku. Nangong, sadarlah, sadarlah. Jangan berpikir lagi. Kamu pikir kamu menang 11 Cheng tidak akan bersamamu. Nangong.
Kamu tidak tahu apa-apa tentang masa lalu 11 Cheng. Kamu tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Rahasia yang tersembunyi di hatinya. Kamu tidak akan pernah tahu seumur hidupmu. Kamu tidak bisa masuk ke hatinya. Apa hasilnya mendapatkan dirinya? 11 Cheng tidak akan bersamamu. Seumur hidup tidak akan. Nangong. Kamu tidak tahu apa-apa tentang masa lalu 11 Cheng. Kamu tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Rahasia yang tersembunyi di hatinya. Kamu tidak akan pernah tahu seumur hidupmu. Kamu tidak bisa masuk ke hatinya. Apa hasilnya mendapatkan dirinya? 11 Cheng tidak akan bersamamu. Seumur hidup tidak akan. Jangan berpikir macam-macam. Semua itu omong kosong, Nangong. Tenanglah. Hari ini ulang tahun 11 Cheng. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Bagaimana bisa ada orang dengan kebiasaan aneh seperti itu? Semua barang harus berjumlah genap. Dia merasa nyaman melihatnya. Tapi aku masih merasa agak aneh. Korek api. Malam ini, diperkirakan Topan akan mendarat pukul 1230 dini hari. Mohon semua unit dan warga masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi angin dan hujan. Halo. Oke, di bar mana? Kirim alamatnya ke saya. Apakah kamu serius? Angin besar dan hujan deras, kamu benar-benar datang mencari Tentu saya. saja wakil direktur utama saya mengundang dengan hangat. Bagaimana mungkin saya menolak kirim lokasinya? Saya akan datang mencarimu. Saya. Di tempat itu tidak ada. Sudahlah, temani pacarmu dengan baik. Tidak ada ketulusan sama sekali. Kamu benar-benar kakak kandung saya. Saya tidak akan datang merayakan ulang tahunmu. Besok lusa dan lasagna saya akan mengambil cuti 3 hari. Untuk meminta maaf kepada kakak kandung saya. Malam ini biarkan kamu bersama bos wanita saya. Diam.
11-11 kamu di sana. Ayo. Kamu baik-baik saja. Kakak. Bodoh kecil. Sebelas Cheng, kamu sudah kembali. Mengapa kamu menyentuh kotak itu? Jangan salah paham, saya tidak sengaja ingin menggerakkan barangmu. Saya sedang mencari korek api melihat kotak ini. Saya pikir di dalamnya ada. Keluar. 11 Cheng. Saya menyuruhmu keluar. Bu 11 Cheng. Sebelas Cheng, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahu saya bisa membantumu. Saya tidak butuh bantuan orang lain. Tapi saya bukan orang lain. Foto-foto ini adalah alasan kamu memiliki obsesi dengan angka genap ya. Anak laki-laki di foto itu adalah kakakmu. Benar kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Taruh barangnya kembali. Bu 11 Cheng. Jangan mundur lagi. Karena aku sudah melihatnya, kenapa tidak bisa memberitahuku? Bukankah kita sudah sepakat untuk saling menjaga? Aku bisa membantumu. Aku tidak perlu. Semua ini sudah aku pikul selama 20 tahun. Aku lebih memilih menderita setiap hari. Aku tidak ingin ada orang yang datang dan bilang, buka lukamu, aku bisa menanggungnya untukmu. Aku tidak perlu, aku bisa sendiri, aku benar-benar tidak butuh bantuan orang lain. Kamu bohong kalau kamu benar-benar bisa menanggung sendiri. Maka semua ini tidak akan ada di rumah. Bu 11 Cheng, obsesi dengan angka genap sudah menjadi beban besar bagimu. Kalau kamu terus memikunya, kamu akan hancur. Biarkan saja hancur dan mati. Sebelas Cheng. Kamu ingin tahu tentang dia kan? Baik. Aku akan memberitahumu. Dia adalah kakakku. Yang paling disayang dan dihargai di seluruh keluarga Gu. Putra tertua yang paling cerdas dan paling dicintai. Gu Nansheng. Seharusnya dia yang menjadi segalanya bagi keluarga Gu. Pewaris tunggal grup Huayan. Aku yang menyebabkan dia mengalami kecelakaan saat dia berusia 7 tahun. Aku melihatnya berbaring di rumah sakit selama 7 hari. 7 hari penuh. Akhirnya, 11 Cheng. aku yang menghancurkan segalanya di keluarga Gu. Aku yang menyebabkan ibu depresi. Ayah hanya bisa menemani dia pergi jauh. Aku yang menyebabkan nenek sakit-sakitan. Dia yang membesarkanku. Aku yang membunuh kakakku. Aku yang menghancurkan segalanya di keluarga Gu. Puas dengan jawaban ini? Puas kan?
Cuacanya tidak bagus, kita pulang lebih awal saja. Kamu kenapa? Punggung tiba-tiba gatal sekali, aku mau garuk. Cepat pergi. Hei, tunggu aku. Sampai di rumah. Anan, Pelan-pelan nyetirnya, Bay. Nenek senang ya? Iya. Bagus sekali ya. Sudah larut malam, kamu masih mau keluar. Kamu kenapa kamu menangis? Ini 11:11. Apa yang terjadi, kenapa? 11 Chen. Dua anak ini. Apa yang terjadi? Nenek. Untukmu. Adik, cepat kejar aku, kakak tunggu aku. Kamu baik-baik saja. Layangan untukmu. Laki-laki kecil tidak boleh sembarangan menangis, tahu. Nanseng 11 Chen. Ayo makan. Ayo duduk cepat. Nenek, aku mau sama seperti kakak. Sama semua kamu dan kakakmu. Sama semua. Ayo makan ini. Untukmu. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, kakak. Kak, aku menang, aku menang. Undicesimo Cheng, kakak. 11 Ceng, jangan main di jalan, bahaya. Aku tahu. Eleven Cheng, hati-hati. Kakak. Kakak bangun. Kakak. Salahku semua. Maaf, kakak.
11, 11, 11, 11. 11, 11.